Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning. Sorry for joining Zoom so late. For the file that we have shared, yang harus di-share ini ya, sebentar. Sudah. Yang ada di grup kelas ya, Mbak? Ya, grup kelas. Baik, Bu. Okay, in this special occasion, I would like to explain about comparison. Comparison itu perbandingan ya. Next slide. Positive degree itu adalah membandingkan lebih orang atau sesuatu yang mempunyai kualitas atau sifat yang sama. Di sini polanya subjek ditambah to be, ditambah s, ditambah adjective, ditambah s. Itu misalnya apa? Seperti small, full, handsome, hot, extraordinary, kayak gitu. Pola yang kedua, subjek ditambah verb, ditambah s, ditambah adverb, ditambah s. Verb itu keterangan ya, kata keterangan. Contohnya di sini, he is as tall as his uncle. Dia itu sama tingginya dengan pamannya. Tall di sini termasuk adjektif kata sifat. Kemudian yang B, Jono as fast as his brother. Jono mengendarai secepat saudara laki-lakinya. Itu adverb. Next. Comparative degree. Comparative degree adalah membandingkan dua atau lebih orang atau sesuatu yang mempunyai kualitas kerja atau sifat yang tidak sama, di mana salah satunya lebih jika dibandingkan yang lainnya. Next. Subjek ditambah to be, ditambah more atau
ditambah adjektif, ditambah then, ditambah objek. Kemudian objek ditambah verb, ditambah more, ditambah adverb, ditambah then, ditambah objek. Contohnya di sini. This Ferrari is faster than that Lamborghini. Faster itu kan berasal dari kata fast ya. Terdiri dari 1 sampai 2 suku kata tambah R, sedangkan suatu adjektif terdiri dari sampai 4, 3 lebih suku kata itu ditambah untuk comparison ya. Misalnya beautiful kan 3, berarti beautiful. Extraordinary 6 suku kata berarti more. More extraordinary. More beautiful than her brother. Kan di situ beautiful 3 suku kata, jadi pakai more. Kemudian Andi drive more carefully than his brother. Andi mengendarai lebih hati-hati daripada brothernya, saudara laki-lakinya. Di sini adverbnya carefully, dengan hati-hati. Next slide. Comparison yang ketiganya superlative degree tingkat paling. Subjek ditambah to be, ditambah the, ditambah most, atau ditambah st, ditambah adjektif. Superlative degree untuk membandingkan seorang atau sesuatu dengan grup atau kelompoknya. Contohnya, she is the most beautiful creature in the world. Dia adalah ciptaan Tuhan yang paling indah, paling cantik di dunia. Beautiful kan 3 suku kata untuk tingkat paling. Kan kalau comparison kan ditambah more, ini dijadinya most. Lisa is the smartest student in the class. Smart 1 suku kata kan, tadinya kan smarter tingkat perbandingan. Kalau tingkat paling the smartest student in class. Next slide. Pembentukan adjektif untuk komparatif dan superlative degree. One syllable, kalau kata sifatnya terdiri dari 1 suku kata, kebanyakan adjektif hanya ditambahkan R atau ST dalam membentuk adjektif untuk komparatif superlative degree. Misalnya, next. Old ditambah R jadinya older. Tall ditambah R jadinya taller. Cheap 1 suku kata ditambah R. Sedangkan untuk tingkat paling yang semula ditambah er, jadinya ditambah est, old, tallest, cheapest, kayak gitu. Next slide. Untuk adjektif yang berakhiran huruf Y, pembentukan adjektif untuk comparative degree, yaitu dengan cara merubah huruf Y tersebut huruf I, kemudian ditambahkan R atau st. Misalnya, angry itu kan belakangnya ditambah R. Angry kan 2 suku kata atau angrier. Angry kan Y, kata sifat yang dasar. Ditambah R karena 2 suku kata, Y-nya berganti I. Kalau superlatifnya menjadi angrier. Funky jadi funkier, superlatifnya funkiest. Lucky di luckier, superlatifnya lucky. Next slide. Untuk adjektif yang berakhiran huruf mati atau konsonan yang didahului oleh 1 huruf itu, misalkan fat, big, thin, pembentukan untuk komparatif dan superlatif yaitu dengan mengulang huruf akhir tersebut dan ditambahkan st. Misalnya, next slide. Fat jadi fatter. Itu kan terdiri dari 3 huruf, F, A, T. Yang terakhir T konsonan, yang tengah itu huruf vokal A. Jadi untuk komparatif tinggal hurufnya didouble. Superlatifnya fattest, big, bigger, thin, thinner, thinnest
Gitu. Ada pengecualian dalam pembentukan one syllable adjective untuk komparatif relatif di atas. Anda apa itu irregular comparison? Irregular comparison adalah pembentukan adjektif untuk komparatif dan superlatif yang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan di atas. Ini ya. Next. Good, better. Superlatifnya jadi the best. Bad jadi worse. Superlatifnya jadi the worst. Far jadi further. Superlatifnya the farthest. Little jadi less. Superlatifnya the least. Many atau much. Superlatifnya more. Most. All jadi all. Superlatifnya oldest. Kayak gitu ya. Nah. Then one syllable adjective. Dari suku kata. Pembentukan komparatif dan superlatif untuk adjektif dengan lebih dari satu pengucapan relatif mudah, yaitu bahkan kata mo atau most di depan kata adjektif tersebut. Misalkan, next, beautiful jadi more beautiful, most beautiful. Diligent jadi more diligent, superlatifnya most diligent. Kalau handsome jadinya handsome sama handsomest ya, the handsomest. Itu mohon diedit, Mbak. Itu di delete. Mbak Vina. Iya, Bu. Di delete aja yang handsome. Gimana? Nggak jelas suaranya. Yang handsome itu dihapus. Ya, Bu. Ya. Handsome. Dihapus most handsome, more handsome itu juga dihapus. Kalau di satu kolom gitu nggak bisa, Mbak. Langsung hapus semua, Bu. Ya. Sudah. Wah. Save ya, Mbak. Simpan. Kan ada di situ. Ya. Kemudian kalau diligent, more diligent, superlatifnya most diligent, diligent. Hence jadinya handsomer sama superlatifnya the handsomest. Handsome kan dua suku kata ya. Important jadi more important, most important. Delicious jadi more delicious. Empat suku kata jadi more delicious, most delicious. Next slide. Be careful with illogical comparative. The population of USA is higher than Indonesia. Penduduk Amerika lebih tinggi. Penduduk Amerika itu lebih tinggi dari negara Indonesia. Dibandingkan negara dengan negara, penduduk dengan penduduk. Terus yang benar gimana, Bu? The population of USA is higher than this. Di sini berarti the population of Indonesia itu ya. Kemudian the hotels here are better than our town. Hotel di sini lebih baik dari kota kita. Namanya hotel dibandingkan sama hotel, jangan hotel dibandingkan dengan kota, tidak setara. Here are better than those in our town. Ya. Next slide. Ini ya PPT selanjutnya di WA Group Kelas. Ada pertanyaan sampai sini? Is there any question so far related to comparison? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu.
Conditional sentence, kalimat berarti tidak sesuai fakta, berandai-andai. Next slide. Conditional sentence, pengandaian adalah kalimat yang harapan atau gambaran atau dalam bentuk kalimat bersyarat. Umumnya kalimat pengandaian terdiri dari dua bagian, main clause dan if clause, klausa utama dan anak klausa. Di dalam anak klausa atau if clause tergantung syarat-syarat yang harus dipenuhi atas keadaan seperti yang terkandung di dalam clause atau klausa utama dapat supaya wujud atau terlaksana. Itu disebut juga kalimat bersyarat. Next slide. Conditional sentence tipe pertama yaitu possibility. Untuk pertama dari conditional sentence disebut probable condition yang artinya bahwa sesuatu akan mungkin terjadi waktu yang akan datang maupun sekarang saatnya dipenuhi. If ditambah simple present ditambah subject ditambah future tense, atau if ditambah subject ditambah future tense ditambah subject ditambah future tense. Ya, next slide. Conditional sentence pertama, example, if Beta comes, give her the message. Dari kalimat ini yang mana clause, yang mana if clause? Yang mana main clause, yang mana if clause? Match-nya di sini, I will give her the message. Saya akan memberinya pesan. If clause-nya if Beta comes. Bentuknya di sini if Beta comes dalam bentuk simple. Kalau I will give her the message, simple tense. Kemudian contoh yang kedua, if we arrive late, he will be angry with us. Jika kita datang terlambat, dia akan marah pada kita. If we arrive late merupakan if clause. Ya kan, bersyarat, bentuk simple present. Sedangkan you will be angry with us itu bentuk future. Dan kalau ini akan terjadi itu untuk conditional sentence tipe pertama. Contoh selanjutnya, he will not go to the picnic if it rains. Dia nggak akan pergi piknik kalau hujan. Jadi dia akan berangkat kalau nggak hujan. Gitu. If it rains, kalimat pengandaiannya, if he will not go to the picnic, itu main clause-nya. If it rains, bentuknya simple present, subject ditambah verb 1, ditambah s. He will not go to the picnic, bentuknya simple future, karena menggunakan will, akan, belum terjadi, ya kan? Next. Conditional sentence tipe 2. Bentuk kedua dari conditional sentence disebut improbable condition, yang artinya bahwa kejadian tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, karena ini merupakan atau hayalan saja, kontra fact, bertentangan dengan fakta. Polanya di sini if ditambah subjek ditambah simple past, subjek ditambah would ditambah verb bentuk dasar, verb infinitive. Bentuk yang kedua ditambah would atau might atau could ditambah infinitive. Koma, if ditambah subjek ditambah simple past, kayak gitu. Nah, example, if I were rich, I would give my money to the poor. Jika saya kaya, saya akan memberikan saya ke orang miskin atau orang yang tidak mampu. Jika saya, faktanya kan belum kaya ya, belum kaya. If he smoke less, he would cough so much. Kalau dia itu ngerokoknya nggak akan batuk-batuk seperti itu. Dan tipe kedua, penggunaan kata if bisa dihilangkan dengan menggunakan pola inversi atau tukar posisi. Were he here? Kalau jadikan if kan, if he were here, take care of our problems. Kalau pakai if, tapi kalau if-nya dihilangkan, to be-nya dulu baru subjek. Were he here, he would take care of our problem. Yang
will be a movie star, very famous. Jika saya seorang film, saya pasti akan sangat terkenal. Bu, kalau pakai if gimana, Bu? Tinggal if we were a movie star, I very famous. Saya ulangi lagi, if we were a movie star, I will be very famous. Di sini ada catatan ya, penggunaan kata word tipe kedua digunakan untuk semua ganti orang, sedangkan kata word tidak digunakan sama sekali. Next slide. Conditional ketiga. Tipe ketiga menggambarkan suatu kejadian yang bertentangan di masa lampau dan tidak harapan akan terlaksana karena merupakan bangunan masa lalu atau impossible gitu ya. Nah, pola ini if ditambah subjek ditambah past perfect ditambah subjek ditambah could atau would ditambah have ditambah past participle atau bentuk verb bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga. Pola lain yaitu subjek ditambah bisa ini pola conditional sentence tipe 3, if ditambah past perfect ditambah bisa could atau would atau might ditambah have ditambah past participle atau bentuk ketiga. Pola lain subjek ditambah could, would atau might ditambah past participle ditambah verb bentuk ketiga, koma if ditambah subjek ditambah past perfect. Past perfect itu bentuknya had ditambah kata kerja ketiga. Next. Ini contoh. If I had known her number, I would call her. Jika saya tahu, saya pasti akan nelpon dia. Kemudian she could finish the exam if she had more time. Dia akan menyelesaikan ujian tersebut jika waktunya. Pengandian tipe ketiga, penggunaan kata if dapat dibilangkan dan menggunakan pola kalimat inversi. Misalnya, had I the party, I would have met her. If-nya dihilangkan, jadinya had dulu, baru subjek I, kemudian gone to the party, koma, I would have met her. Kalau dijadikan if gimana? Ya, tell if I had gone to the party, I would have met her. Yang kedua, had she studied hard, she would have passed the test. Jika dia belajar lebih keras, pasti bisa melewati tes tersebut dengan mudah. Ditambah had studied harder, she would have passed the test easily. Kalau pengen menggunakan gitu ya. Next. Oke. Next, PPT. Sekarang pronoun. Pronoun itu istilah bahasa Indonesianya apa? Kata ganti ya. Pronoun adalah kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frasa kata benda. Presensi disunan berdasarkan dalam kalimat sebuah kata ganti dapat berperan sebagai sekarang yang posisinya sebagai subjek, kata ganti sebagai subjek itu I, he, she, it, he, you, they. Objek pronoun him, her, it, us, you, sama them. Adjektifnya itu my, his, its, our, your, their. Possessive pronoun mine, its, ours, yours, theirs. Next.
Pronoun, example, she is a new student. I like her very much. Her name is Martha. She di sini sebagai subjek pronoun, her sebagai objek pronoun, her name possessive pronoun. Sebentar, nomor 2, slide 2 coba. Sorry, possessive adjective ya. Next, slide 3, Mbak. They read the book together. I approach the book. They read itu D-nya sebagai subjek pronoun. The noun. Possessive pronoun gitu ya. Next. Who atau itu berarti yang digunakan pengganti orang sebagai subjek. Contohnya, we know a lot of people. Kita kenal banyak orang. They live in Canada. Mereka tinggal di Kanada. We know a lot of people who live in Canada. Kita mengenal orang yang tinggal di Kanada. Who itu yang ya, digunakan untuk pengganti objek. Contohnya, the man wanted him. He was away on holiday. Laki-laki itu pengen melihat pergi untuk liburan ya. And whom I wanted to see was away on holiday. Laki-laki itu him kan, itu kan objek pronoun. Jadinya kalau digabung the man whom, laki yang saya pengen temui sedang liburan. Next slide. Which sekarang untuk kata benda atau binatang. Digunakan untuk menggantikan benda atau binatang kedudukannya dalam kalimat sebagai subjek maupun sebagai objek. Pengganti unsur kata I don't like stories. Saya nggak suka kata they have unhappy endings. Ceritanya benar-benar berakhir tidak bahagia. Kalau digabung gimana Pak? Dua kalimat ini. Jadinya I don't like stories with unhappy endings. Tulis di bawahnya bisa, Mbak. Di bawah kotaan itu. Di sampingnya they have unhappy endings itu. Bisa, Mbak. I don't like the stories which have unhappy endings. Kalimat lain di bawahnya, di bawahnya B saja. Gini, Bu. Di bawah B, di bawah poin B, gitu. Stories which have unhappy endings. Which Have unhappy endings. Like stories-nya juga ditulis ya. tadi Which have unhappy endings. Di atas itu, which have unhappy endings. Kayak di atas UN, AND. kenapa, Bu? Yang di atas itu loh, di atas yang B, poin B. Oh, ini. Stories itu titik sama W-nya kecil ya, Mbak. Soalnya dijadikan satu kalimat.
Gini, Bu. Ya sudah, makasih ya, Mbak. Kemudian yang nomor sudah betul. Sekarang yang keempat, whose, kepunyaan, digunakan untuk menggantikan kata ganti kepunyaan. My, your, our, his, their, its, her. Possessive adjective. Dengan kata lain, gunakan untuk menggantikan unsur kepunyaan yang dibilangkan. Contohnya, all the people. Kita melihat orang-orang. Their car has been stolen. Mobilnya telah dicuri. Kalau ingin disambung, we saw the people whose car had been stolen. Itu ya. Next slide. Where itu sama dengan in which, di mana, digunakan untuk menggantikan salah satu bagian kalimat yang menunjukkan tempat. Contohnya, the hotel very clean. Hotelnya benar-benar nggak bersih. We stayed there. Kita tinggal di mana tersebut. The hotel wasn't very clean. We stayed there. The hotel we stayed wasn't very clean. Hotel di mana kita tinggal benar tidak bersih, tidak bersih. Di sini where untuk mengganti di situ ya. Clause when memberikan salah satu keterangan waktu dalam kalimat yang lain. Contohnya di sini, she came on that day. She came on the day. Dia datang pada itu. Her grandma that day. Hari itu. Kalau disambung menjadi she came on the day and her grandmother. Saya tulis di chat aja. Itu ya. Next slide. Ini contoh latihan ya. Mary Cassatt was inventive printmaker and bla 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 will always at the face of the public. Mary Cassatt adalah ini ya, inventive printmaker ini. Ini apa yang tepat? Their talents. Mary Cassatt kan di kepemilikannya kan her. Talentanya itu kan di sini ada kata will atau be will. Will kan berarti jamak, jadinya her talents yang B. Kemudian nomor 2, linguistics studies the structure of language and regulations. Yang tepat yang mana? Linguistik mempelajari tentang struktur kebahasaan dan aturannya dalam penggunaannya. Yang tepat itu yang C, in its usage. 9, slide 9. An organism cannot grow without food, materials to build itself. Organisme tidak dapat tumbuh tanpa makanan. Material untuk membangunnya, untuk membuat sel, titik-titik. Namanya organisme itu kan bukan orang ya kan, makanya menggunakan which, jadinya yang delivers. A sizable proportion of a high school students,
sizable proportion of high school students claim is to be admitted to college. Yang besar murid sekolah mengklaim bahwa harapan untuk sebagai ini ya perguruan tinggi. Yang betul yang D. Gitu ya. Next. Bisa tolong difoto. Ini on kamera semuanya ya. Baik, Bu. Sudah siap semuanya ini? Yang lain udah on kamera. Ayo, cam. Saya hitung sampai 5 sudah harus on cam semua ya. 2, 3, 4, 5. Udah Mbak hitung. Sudah saya screen, Bu. Sudah saya foto. Loh, sudah. Belum dia ulang lagi. Hitung ya. 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Sudah. Ada pertanyaan enggak? Tugasnya sudah dikerjakan kan? Sudah, Bu. Sudah. If there is no questions, I think that's all today. SSS-nya dikirim ke WA group. I think that's all today. Thank you for your participation in my class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.